pekerjaan Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi bahwa yang pertama, hambatan terjadi sebagai tujuan iblis menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus. Coba kita lihat slide berikut. Saudara bisa lihat di gambar ini ada panah warna merah tepat di atas videonya saya ini, ada peta Israel. Nah, di sana panah pertama itu tepat di atas itu ada peta Kapernaum, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan ini saudara berawal di mana Tuhan Yesus ya bertemu dengan perwira Kapernaum, minta sepatah kata dari Yesus. Kemudian yang kedua, Petrus mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya di mana ibu mertua Petrus sakit demam dan disembuhkan di sana. Dan kemudian tujuan selanjutnya kemana? Pembebasan orang yang kerasukan roh jahat yang dikuasai 2000 iblis atau disebut legion karena jumlahnya 2000. Dan dalam perjalanan ini saudara, Galilea menuju Gadara, lihat di peta. Yesus Tuhan harus melewati apa? Melewati danau Galilea. Ya, harus melewati danau Galilea, Bapak Ibu Saudara. Dan iblis tahu, coba kita lihat slide berikutnya. Iblis tahu Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa angin ribut ini tujuannya untuk menghalangi serangan terhadap legion. Karena mereka tahu Yesus akan datang, mereka anggap itu adalah penyerangan, tetapi bagi Yesus dia datang untuk membebaskan anak kekasihnya yang diikat oleh roh jahat di Gadara itu saudara. Ya, di Gadara pada ayat yang ke-28. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengertiannya penting bagi kita. Pernahkah saudara kita mengalami ketika hendak menuju tujuan yang baik, tujuan yang sudah diprogramkan, tujuan yang sudah direncanakan dengan matang, kesiapan yang luar biasa, namun mengalami banyak hambatan sebelum ketujuan. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu berarti bukan Tuhan yang memberi hambatan. Siapa? Iblis. Tuhan Yesus pun saat ada di dunia mengalami hambatan demikian. Kenapa? Karena iblis tahu kalau Tuhan Yesus berhasil dengan rombongan tiba di Gadara, maka 2000 setan ini akan dienyahkan dari manusia yang akan dilepaskan oleh Yesus atau anak kekasih Yesus. Dan saudaraku yang terkasih, keselamatan bagi satu jiwa, ya memang saudara harganya mahal. Amin. Program Yesus untuk menyelamatkan seseorang yang ada di Gadara yang namanya tidak ditulis oleh Alkitab. Seringkali saudara kita bertanya-tanya, kenapa ada nama orang di Alkitab itu ditulis, ada yang namanya tidak ditulis. Apa pelajarannya saudara? Pelajarannya adalah ada hal-hal yang bisa kita tampilkan, ada hal-hal yang bisa kita tidak tampilkan. Sebab mungkin saudara, bagi orang yang disembuhkan itu pasti murid Yesus, dari 5.000 murid Yesus itu pasti ada orang yang disembuhkan itu, karena dikatakan saudara setelah dia diselamatkan dia menjadi saksi Kristus di Gadara dan menyelamatkan banyak jiwa. Tetapi kenapa namanya tidak ditulis? Ini pelajaran berharganya. Ada kalanya kita tidak perlu sebut nama orang untuk bersaksi. Amin. Ada kalanya juga boleh sebut nama orang. Makanya ada Petrus disebut, Maria disebut, haleluya, Maria Magdalena disebut. Karena memang itu bisa jadi kesaksian, menjadi berkat. Tetapi ada juga yang memang hal-hal yang tidak perlu, yang harus disembunyikan. Karena mungkin kejadian-kejadian ketika dia kerasukan 2000 legion, mungkin hal-hal yang banyak, hal-hal yang sangat memalukan mungkin saudara. Sehingga Tuhan Yesus juga tidak ingin nama orang tersebut ya disiarkan, karena mungkin banyak namanya sudah kerasukan roh jahat 2000 ya, 2000 iblis saudara, setan. Maka pasti kelakuan aneh-aneh, Alkitab katakan dia sudah dirantai dengan rantai yang paling kuat, belenggu yang paling besar dia bisa patahkan, bisa seperti Superman saudara, patahkan itu rantai itu dengan mudah karena 2000 setan di dalam dirinya.
Mungkin ada banyak hal-hal lain yang dia buat sehingga Tuhan tidak mengizinkan namanya ditulis. Tetapi kita tahu bahwa ada orang, yaitu anak Yesus, murid Yesus, yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penting bagi kita sekalian bahwasanya memang hidup ini untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang luar biasa. Iblis tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Iblis selalu menghambat. Dia tidak mau ya kita berhasil. Dia tidak mau kita beruntung. Dia tidak mau kita sukses. Dia selalu membuat sebuah cobaan. Dia membuat sebuah tantangan. Dia membuat persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita bisa lihat akibat angin ribut kemarin, saudara, rumah-rumah di tepi pantai sana hancur, saudara. Ya, diterpa ombak 6 meter, saudara. Saya lihat videonya saja sungguh sangat menyedihkan. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong setiap keluarga-keluarga yang mengalami ya bencana alam tersebut. Jadi saudara, sebelum mencapai tujuan ya, tujuan yang baik, langkah yang terbaik, pasti kadang-kadang ada tantangan. Itulah sebabnya iblis, saudara, dia tahu Tuhan akan datang ke Gadara melepaskan orang yang mereka seret ikat dengan 2000 ini dengan cara membuat gelombang, sekonyong-konyong badai angin ribut datang, saudara. Seolah-olah itu ya Tuhan tidak peduli. Tidur di buritan kapal, seolah-olah mereka pikir, Tuhan ini kenapa ya? Kenapa gelombang begitu hebat kita mau tenggelam, Tuhan Yesus tertidur. Nah, yang kedua, mari kita lihat apa makna daripada firman Tuhan ini, saudara. Ya, oke, ini tadi ya, bahwa iblis itu, saudara, dia takut, sangat ketakutan karena kedatangan Yesus. Tentunya apa? Membuat kelepasan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang kedua, pelajaran penting dan berharga. Apa artinya ketika ayat 24 dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kan aneh, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan itu, saudara, mengalami gelombang yang begitu hebat, Yesus tertidur. Tetapi saya percaya bahwa tertidurnya Tuhan Yesus itu bukan serta-merta gelombang datang lalu Yesus tidur, tidak. Saya percaya tertidurnya Tuhan Yesus itu adalah sejak perahu itu berlayar. Sejak perahu itu mulai berlayar, Tuhan Yesus sudah tidur duluan, saudara. Apa maknanya? Maknanya yang kedua, gunakanlah waktu untuk beristirahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus gunakan waktu untuk beristirahat. Coba kita lihat berikutnya. Mengajarkan kepada kita bahwa istirahat itu penting, saudara. Tuhan Yesus tadi sudah melakukan mujizat selama di dunia ini, saudara. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi? Perwira Kapernaum, ya, mengalami kesembuhan. Ibunya Petrus mengalami kesembuhan. Tetapi ayat itu selanjutnya dikatakan bahwa banyak orang datang. Ya, banyak orang datang ke rumah Petrus, ke rumah ibu mertua itu, dan banyak orang disembuhkan lagi. Lelah tidak? Lelah. Karena Yesus ini manusia. Ya, 100% manusia, 100% Allah. Dia memakai kelemahan-kelemahannya juga, saudara. Dia juga memiliki kelemahan-kelemahannya, itu maksud saya. Dia juga memiliki kelemahan-kelemahannya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya ketika dia sebagai manusia, dia membutuhkan istirahat. Makin tua umur seseorang, sudah makin susah untuk tidur. Betul tidak, saudara? Dulu kalau kecil itu ngantuk sedikit tidur. Coba nanti lama-lama saudara mulai umur ya 30 masuk 40, 40 mau masuk 50, 50 mau masuk 60, apalagi 60 mau masuk 70, apalagi sudah susah tidur itu, saudara. Susah. Ya, susah. Tidur itu menjadi sesuatu yang susah makin usia.
Maka sedapat-dapatnya gunakanlah waktu luang untuk beristirahat, Bapak Ibu Saudara. Menurut dunia kesehatan, ini saudara bisa renungkan nih. Menurut dunia kesehatan, ketika kita bangun dan beraktivitas atau bekerja, ada ratusan sel dalam tubuh kita yang mati akibat kita beraktivitas. Sel apa saja? Banyak dong. Pokoknya segala macam di dalam tubuh ini terdiri dari ribuan sel. Dan ribuan itu 100 diantaranya, 200 diantaranya mati akibat kita beraktivitas. Mati. Dan waktu kita tidur, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengambil waktu beristirahat, sel itu menghasilkan sel baru. Dia berproduksi lagi. Sehingga ketika kita bangun, kita memiliki kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Usahakanlah untuk beristirahat. Saudara, kita harus belajar. Hidup ini harus meluangkan waktu untuk beristirahat. Tapi jangan juga tidur melulu, saudara. Ya, tidur melulu, saudara. Tidak boleh, saudara, ya. Jadi hidup ini pakailah untuk beraktivitas. Mungkin kerja bikin apa gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin anak-anak muda yang masih menunggu pendidikan mungkin, ya, atau mungkin menunggu panggilan kerja. Jangan tidur melulu, Bapak Ibu Saudara, salah. Tuhan bilang kita harus banyak bekerja. Jadi luangkanlah waktu untuk bekerja pula, tetapi juga harus ada istirahat. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak orang juga yang sebenarnya hari-hari ini sudah bekerja padat, tapi dia tidurnya lat. Karena apa tidurnya lat? Gara-gara HP. Haleluya. Gara-gara HP. Ya. Ada jemaat Tuhan, saudara. Ya, saya tidak sebut nama, kan tidak boleh ini, saudara. Seperti di Garasa itu kan tidak boleh. Gadara tadi tidak boleh sebut nama. Tapi ada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kemarin, Bapak Ibu Saudara, sakit, ya. Kemudian ternyata, Bapak Ibu Saudara, menurut dokter karena kurang tidur. Karena kurang tidur, saudara. Tidurnya tahu, Bapak Ibu Saudara, jam berapa? Tidurnya itu jam 6 atau jam 5 kalau tidak salah, kemarin saya diinfokan. Dia tidur jam 6, jam 5 atau jam 6, nanti bangunnya jam 9 pagi. Kerjaannya apa, saudara? Kerjaannya cuman ya nelpon, main handphone, main WA sampai jam 6 baru tidur. Jam 9 bangun ke kantor. Sakit, saudara, jantung ya mengalami masalah, tubuh mengalami masalah, sakit, saudara. Sampai sakit itu pingsan lalu dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Kurang tidur, ya. Sudah paginya siang kerja berat, malamnya kerja berat lagi main HP, tidak tidur, cuma tidur 3 jam, lanjut lagi berhari-hari. Saudara mungkin punya kendaraan ya. Coba saudara nyalakan 24 jam, nanti kasih istirahat cuma 3 jam dari 24 jam itu, saudara. Lama-lama meledak. Mesin kendaraan meledak, Bapak Ibu Saudara. Apalagi manusia ini, saudara. Kita pakai untuk hal-hal yang salah. Lalu apa yang terjadi? Kolaps, Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran penting bahwa hidup itu butuh istirahat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Butuh istirahat. Butuh istirahat. Ada kalanya kejar juga, kejar target. Kejar target, begadang. Sampai apa? Lupa tidur. Pokoknya lanjut, pagi bangun lagi, lanjut lagi. Kejar tayang. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Ingat, tubuh ini bait Allah, bukan rumah kita sendiri, bukan milik kita sendiri, tapi juga milik Tuhan. Tuhan itu kasih 7 hari dalam seminggu,
satu hari dia bilang hari Sabat. Kenapa dia kasih istirahat? Lalu beristirahatlah Allah pada hari ketujuh. Karena dia mengajar saudara dan saya bahwa hari ketujuh adalah hari beristirahat. Nggak usah melakukan aktivitas berat. Dan Tuhan mengarahkan kita untuk beribadah. Karena ibadah itu bukan aktivitas berat, saudara. Ibadah bukan aktivitas berat. Ada nggak ibadah itu aktivitas berat? Nah, ibadah itu menyenangkan. Ibadah kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah itu kita memuliakan nama Tuhan. Kita beristirahat dari apa? Dari aktivitas kita. Kita menikmati hadirat Tuhan seperti handphone yang dicas, seperti kendaraan yang diisi bensin. Ya, demikianlah kita saat beribadah. Itu sebabnya Tuhan bilang, ayo 6 hari itu kamu sudah kerja banting tulang dengan begitu luar biasa. Ribuan sel mati akibat kerja keras kita. Tapi 1 hari buat Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan membangkitkan, menghidupkan sel-sel yang mati. Karena Yesus berkata, di dalam Dia ada kehidupan dan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, kita perlu istirahat. Tuhan mengajar kita istirahat. Tuhan Yesus juga beristirahat di waktu senggang untuk Dia berada di dalam perjalanan itu. Gunakan istirahat. Istirahat harus cukup Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan. Lanjut berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, gelombang yang begitu hebat. Ya, para murid ini sudah berusaha dengan begitu hebatnya. Ternyata tidak bisa. Gelombang itu terlalu hebat. Lalu di sini dikatakan, datanglah mereka pada Tuhan. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Saya percaya kalimat ini saudara bukan kalimat lalu tiba-tiba saja, tidak. Mereka menghargai Yesus sebagai rabi. Mereka menghargai Dia sebagai seorang yang dianggap orang yang mewartakan ya berita. Karena waktu itu mereka belum memahami Dia adalah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka sudah ada pada final, mereka berpikir bahwa tidak ada jalan lain. Bangunkan Tuhan, bangunkan Rabi Yesus. Waktu itu mereka belum memahami Dia Tuhan. Dan dibangunkanlah. Haleluya. Seketika itu juga angin ribut itu reda. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu, kalau kita udah berjuang begitu hebat saudara, sampai kepada akhir perjuangan kita tidak bisa lagi. Ingat baik-baik, masih ada Tuhan. Kayaknya ada pujian berkata, masih ada Tuhan. Ya, jadi masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang selalu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua cara, semua langkah sudah menghadapi jalan buntu, pintu sudah tertutup, tidak ada lagi jalan keluar. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin kita belum datang pada Tuhan Yesus, mungkin kita masih pakai akal, pakai cara kita. Tapi ingat baik-baik, sampai di penghujung dari semua aktivitas itu dan sampai kepada detik-detik gentingnya bahwa kita akan binasa, Petrus memilih untuk membangunkan Yesus. Haleluya. Kita pilih Tuhan saudara, karena kita tahu kita gak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan. Semua yang kita bisa berhasil hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena Tuhan. Jadi kalau kita sudah pada masa di mana kita tidak lagi bisa mengambil sebuah langkah, tidak bisa lagi saudara kita melanjutkan langkah kita, kembali ke Tuhan, cari Tuhan. Yang saya percaya Yesus tidak meninggalkan sekali-kali kita di tengah-tengah mara bahaya saudara.
Dia pasti membawa kita kepada jalan kemenangannya. Coba kita lihat bagian penting terakhir. Minimal ada 2 pertanyaan Yesus. Kita lihat slide-nya. Ada 2 pertanyaan daripada Tuhan Yesus. 1, mengapa kamu takut? Setelah Tuhan Yesus redakan gelombang, angin ribut, danau dan tenang, lalu apa yang terjadi? Pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Apa artinya? Bahwasanya para murid ini nelayan, Bapak Ibu Saudara, dan hari-hari mereka itu ada di danau itu. Mulai dari kecil mereka tahu itu danau. Ya, kalau di Kalimantan, Saudara, di tepi sungai Kahayan, itu anak-anak itu, Saudara, pokoknya kerjaannya itu mulai dari kecil itu, Saudara, bisa jalan itu sudah bisa berenang. Ya, kecil-kecil itu dayung perahu. Ya, bahkan juga gabus, Saudara Bapak Ibu tahu gabus itu apa ya? Styrofoam atau gabus yang putih biasa dari kalau belanjaan elektronik atau apa itu gabus atau gardus yang putih itu, Saudara, styrofoam itu dipakai jadi perahu. Jadi mereka dayung-dayung pagi-pagi sudah main, Saudara, di air. Nah, Petrus itu seperti itu, Saudara. Petrus dan para murid itu adalah nelayan, dan saya percaya dari kecil mereka tahu itu. Dari kecil mereka sudah dikenalkan oleh orang tua mereka tentang bagaimana medan daripada Danau Galilea. Ya, medan daripada Danau Galilea. Baru saja mereka mengikut Kristus, mereka sudah tidak pakai perahu lama, Saudara. Ya. Kan mereka sudah tinggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka sudah lupakan itu namanya perahu-perahu itu. Lupakan semua talenta itu, Saudara. Makanya Tuhan Yesus tegur, kamu itu kan nelayan, mengapa kamu takut? Ini kan hari-harimu dulu. Ya. Banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara, ketika jadi hamba Tuhan, kita lupakan semua talenta kita. Ya kan? Menjadi hamba Tuhan, kita lupakan talenta kita. Tapi sebenarnya, Saudara, talenta itu berguna bagi pelayanan. Amin. Tuhan ingatkan, perjalanan hidupmu dari kecil sampai engkau dipilih jadi hamba Tuhan, itu bukan sembarangan. Itu adalah talenta yang telah dipersiapkan Tuhan sampai kita ada di posisi hari ini. Ya. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Ya. Bapak Ibu mungkin tidak jadi hamba Tuhan, tapi jadi murid Kristus hari ini. Ya. Tapi kadang-kadang seiring waktu berjalan, kita itu lupakan karunia kita. Kita lupakan pengalaman masa kecil kita, masa remaja, masa pemuda kita. Padahal itu bisa bermanfaat bagi hidup kita hari ini. Ya. Padahal itu bisa bermanfaat bagi hidup kita hari ini. Apalagi zaman pandemi begini, Bapak Ibu Saudara. Zaman pandemi begini, bingung. Aduh, saya mau bikin apa ya? Padahal lupa, Saudara, dulu itu dia itu hobi masak. Haleluya. Atau dulu itu dia hobi menjahit. Atau dulu itu dia hobi mungkin memancing. Dia lupakan, Saudara. Karena apa? Perjalanan hidup. Tapi Yesus ingatkan kembali, mengapa kamu takut? Bukankah kamu besar kecil ada di danau ini? Gunakan talentamu. Amin. Saudara, kita mau menghadapi pandemi. Pandemi ini adalah angin ribut yang melanda dunia. Kita mau keluar dari pandemi, kita mau jadi pemenang di pandemi. Ingat, kenapa kita takut, Saudara, dengan pandemi ini? Bukankah kita besar lama hidup di dalam dunia ini, punya pengalaman dari kecil menghadapi bumi Galilea ini, Saudara. Saya sebut saja Danau Galilea itu adalah kehidupan bumi yang saat ini ada. Dan saya percaya kita bisa mulai renungkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Sebenarnya saya dulu nih apa? Maka apa yang terjadi, Saudara? Saya percaya
Pengalaman masa lalu itu bukan sengaja Tuhan izinkan ada, kita lewati dan kita lalui dalam hidup, melainkan itu bekal untuk hari ini kita menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi global ini, saudara. Ya, luar biasa. Mari, mengapa engkau takut? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau kurang percaya? Banyak orang hari-hari ini, saudara, tidak percaya diri. Banyak orang hari-hari ini, saudara, minder, tidak percaya diri. Tuhan sudah ada di dalam perahu itu, tapi tidak percaya diri. Tuhan ada bersama-sama mereka, tapi tidak percaya diri. Berapa banyak orang yang hari-hari ini, saudara, tidak percaya diri. Tidak percaya diri, tidak yakin. Tidak yakin bahwa saya dipilih Tuhan. Tidak yakin bahwa saya ini ada di tempat ini karena Tuhan. Banyak orang sudah hari-hari ini tidak percaya. Tuhan kan bilang, loh, kamu ada bersama-sama dengan aku, mengapa kamu kurang percaya? Di manakah imanmu? Kenapa kurang iman? Karena tidak percaya diri, tidak yakin akan Tuhan memilih. Saudara, hari ini kita berubah, amin. Tuhan sudah bersama-sama kita, saudara. Seperti Petrus dan kawan-kawan, Tuhan sudah bersama satu perahu. Tapi mereka tidak yakin bahwa mereka rasul yang bisa dengan iman menghentikan badai itu. Mereka tidak percaya diri. Hari ini kita berubah. Kalau hari ini kita tidak percaya diri, kembalikan kepercayaan kita. Yesus ada di dalam perahu kita, saudara. Yesus ada di dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya Tuhan Yesus bukan tidak tahu itu gelombang lagi menimpa perahu, air masuk. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak tahu. Dia menggunakan waktu untuk beristirahat, tapi juga mengizinkan itu sampai di mana iman mereka ini. Apakah mereka bertindak dengan iman atau bertindak dengan akal? Ternyata mereka bertindak dengan akal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bangun dan ini saatnya Tuhan menghentikan badai itu. Tapi ingat kalimat terakhir Tuhan Yesus bilang, di mana hai kamu yang kurang percaya? Kenapa kamu ragu-ragu dengan dirimu? Kenapa kau tidak percaya diri bahwa Allah ada bersama dengan engkau? Di manakah imanmu? Haleluya. Mari kita belajar membangkitkan iman kita. Yakinlah bahwa Tuhan sudah pilih kita di tempat di mana kita berada. Mari itu teguhkan iman, percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita.